Kita protes korupsi ini kan karena kita nggak kebagian korupsi. Jangan Mungkin sampai kayak gitu. Kalau kita kebagian mungkin kita diam juga. Kan bukan soal kita merampas, kita ingin melihat orang menderita kan gitu. Tapi kita hanya ingin apa yang menjadi hak rakyat itu yang dirampas. Saya sih meyakini gini ya, bahwa pengesahan undang-undang ini bukan garis finish. Kalau kita nggak mau ini jadi buah yang pahit ya. Ini bukan garis finish. Ketika ini disahkan selesai, bukan. Ini garis start. Yang harus menjawab misalnya siapa yang bisa mendefinisikan aset ini aset korupsi atau tidak. Itu satu. Kedua, negara membuktikan ini pakai alat apa? Definisi apa? Titik serang, titik yang harus disalahkan dari problem kita. Ini adalah perampasan aset, dan perampasan aset adalah DPR. Gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam data analitik kita DPR secara keseluruhan kalau kita cari perampasan aset, keyword turunnya DPR memang negatif. Tapi kalau kita tarik yang lain misalnya Prolegnas ataupun Komisi 3 itu positifnya di atas 50%. Artinya sebenarnya publik nggak menilai secara langsung perampasan aset ini dilakukan oleh siapa, tapi mereka juga menilai objektivitas dan kepercayaan terhadap institusi. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan hari ini gue bersama produser terhebat gua di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan? Setia Subakti. Mantap. Dan siapa lagi tamu narasumber kita hari ini, Ti? Abang-abangan kita. Iya kan? Senior kita. Senior. Kalau abang-abang kami adik abang. Nah, tunggu dulu. Ini bukunya dulu nih. In Negative We Trust. Ini hasil dari tesis Bang Ikram waktu kuliah dulu. Iya. Dan hasil pengalaman panjang Bang Ikram di dunia politik. Nah, kredibel nih. Abang-abang kita kredibel nih. Baru mulai udah survei. Nanti kalau mau beli linknya ada di bio, mantap. Masih ada, Bang? Masih ada, Bang. Nanti untuk pemirsa Retorika Show kasihlah kategori, nanti kita bagi. Oke, boleh. Ini nanti ada nanti kita khusus. lihat stok sedia kan. Harga. Nah, nanti Bang Ikram keduanya. Namanya Bang Ikram Mas Loman belum disebutin namanya nih. Ya kan? Bang Ikram Mas Loman, nanti ada harga khusus buat penonton Retorika Show, kita kasih link di bawah. Tunggu Bang Ikram dulu lihat stoknya. Iya, stok dulu. Selamat datang Bang Ikram. Terima kasih banyak Setia Belmondo. Direktur Sintesa. Sekarang udah Sintesa Sinergi Indonesia. Itu karena apa, Bang? Karena berapa tahun yang lalu sama Bang Zulfan, dia bikin majelis antitesis, gue bikin Sintesa. Kemarin ketemu dia bilang, waduh Ikram, mainnya di ujung aja. Kita masih antitesis, udah sintesa aja dia. Antitesis Bang Julpan, Bang Ikram di ujung, udah sintesis sendiri. Watak HMI ini yang begitu, Bang. Emang Abang setelah pulang dari tempat Bang Julpan ini Abang agak cerah aku lihat. Iya. Semua orang pulang dari tempat Bang Julpan emang happy, Bang. Ya, tapi kalau mau ganteng harus di sini. Iya, nah, ditunjang oleh kamera kualitas terbaik. Nah, itu kehebatan editor kita, Bang. Iya. Kan? Kalau Bang Julpan boleh brilian kan. Dia paling brilian, senior paling brilian ya Bang Julpan. Tapi kalau bikin orang ganteng di sini. Iya. Oke, Dina langsung lu tanya dulu pertanyaan untuk isu-isu hari ini dulu ke abang kita. Ini lagi rame soal perampasan aset. Iya. Kemarin Bang Ikram udah ngeluarin rilis terkait RUU perampasan aset melalui SSI, Sintesa Sinergi Indonesia. Uniknya gini, Bang. Uniknya dari rilis abang itu positif. Publik itu 87% ingin RUU perampasan aset ini disahkan. Tapi mereka nggak percaya dengan DPR. Kecuali Komisi 3. Iya. Nah, ini gimana cara menjelaskannya ini, Bang? Ini agak anomali sebenarnya data ini kan. Gimana cara membaca yang tepat ini, Bang? Iya. Sebenarnya nggak anomali ya, karena kita terbiasa membaca media monitoring selalu disuguhi terkait ton. Kalau ton kan hanya nada bahasa aja. Misalnya kayak lawan,
itu kan mungkin dikategori sebagai tonnya negatif. Nah, kita nggak berhenti di ton, kita berhenti di ada 2 lagi kita kasih tambahan, yaitu pertama namanya sentimen. Sentimen itu semacam muatan emosi terkait percakapan itu, ya, sehingga kita dapati angka terkait kata kunci perampasan aset yang jumlah terpaan isunya ini 270.000 percakapan dengan 26 juta paparan konten di periode waktu kita tarik data ini 55,4% negatif. Artinya publik secara emosi nggak suka terkait percakapan perampasan aset karena mungkin dinilai ini kok nggak selesai-selesai kan gitu. Ini kok kan gini, perampasan aset ini kan hari ini bukan semata baru. Selain bukan isu baru, ini dia bukan soal lagi soal RUU aja atau bukan lagi soal kebijakan undang-undang, tapi dia sudah mendapatkan semacam moralitas di publik, sudah mengaktifasi menjadi gerakan tertentu sehingga perampasan aset ini sebenarnya muatan dari akumulasi kekecewaan publik yang melihat kok banyak sekali koruptor yang dia masih menikmati hasil kekayaan dari korupsi. Ya. Kedua, masih banyak kok koruptor yang istilahnya kekayaannya tidak sebanding dengan profil pekerjaan dia. Kemudian dengan perilaku flexing, perilaku keluarganya juga yang mungkin gak simpatik kan gitu. Karena kan gini, pejabat publik ini sebenarnya bagus juga catatannya adalah pejabat publik, politisi yang paling penting yang harus dia miliki adalah kepekaan kan. Artinya kekecewaan publik hari ini terhadap perampasan aset ini karena ketiadaan kepekaan publik itu. Karena saya nggak mau sebut nama ya, ada di satu daerah itu UMR-nya bukan UMR ya, rata-rata pendapatan masyarakat di sana di bawah 500.000. Tapi saya pergi ke politisi itu, parkirannya ada sebelah kiri, mobil-mobil Eropa sebelah gede banget Pak. Artinya apa? Memang politisi kita ini mungkin merasa bahwa ini kesuksesan saya memamerkan harta saya kan di rumah saya yang megah. Tapi kan publik melihat bahwa ini erat dengan kekecewaan. Karena semestinya politisi atau public figure itu yang harus punya kepekaan kok nggak ada. Sedangkan di satu sisi orang melihat profil kekayaan gak sebanding dengan pekerjaan. Sehingga ini yang mungkin jadi luapan emosi sehingga sentimennya tinggi. Tapi secara dukungan, karena itu kita kan gak berhenti di tone dan sentimen, ada namanya stance. Stance ini lebih ke sikap dalam narasi, dan itu biasa kita pisah dalam pro atau kontra. Di sini pro-nya 87,7%, sehingga kita menyimpulkan stance ininya negatifnya hanya 6,2%. Oh, 6,2. Okay. Yang pro itu 87,7%, sehingga kita bisa simpulkan Undang-Undang Perampasan Aset secara substansi publik mendukung 87,7%. Yang kontra hanya sedikit 6,2%. Tapi kenapa ada kemarahan 55,4%? Itu karena bukan soal undang-undangnya. Ini kemarahan terhadap apa nih Bang? Kemarahan terhadap apa? Ibarat rumah, ini kayak rumah retorika ya. Orang gak masalah, ini ada yang mau bersih-bersih di rumah kita, gak ada yang masalah ya, ada yang bersih. Cuma problemnya yang kotor ini udah 4 tahun di sini. Jadi kalian ini baru bersih-bersih halaman aja kan gitu. Nah, jadi kepercayaan terhadap institusi penyelenggara ini juga yang harus diyakinkan sehingga publik kemudian merasa puas kan gitu. Walaupun sebenarnya publik juga harus disadarkan, ini pertanyaan bagi kita semua juga. Kan kita nantinya terjebak pada isu yang kita sebut populisme. Ini kan publik marah aja. Undang-undang perampasan aset ini sebenarnya buah dari puncak kemarahan publik terkait perilaku korupsi dan perilaku yang tidak empatik. Ini simbol aja. Ini simbol aja. Tapi ketika dia sudah berbentuk kemarahan ini, biasanya dia menjadi gerakan populis. Gerakan populis biasanya memaksa para pemangku kepentingan, nggak boleh lawan ini. Untuk bersikap. Harus cepat-cepat kita selesain. Di satu sisi, publik juga harus diajak untuk berpikir, ada aspek penyadaran bahwa ini bukan cuma perampasan aset loh, tapi harus banyak juga yang ditata karena ini berhubungan dengan supremasi hukum. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang dirampas bukan cuma aset koruptor,
ketika sistemnya masih korup. Bisa saja yang dirampas ke depan adalah aset-aset masyarakat sipil yang tidak. Ini kan di satu sisi buah si malakama karena ini isunya sudah sedemikian besar, mau nolak nggak bisa, mau nyerap langsung punya hambatan yang harus dituntaskan. Oh ini sebenarnya momen genting juga ya Bang? Ini momen genting. Di satu DPR sisi gitu. tekanannya saya nggak tahu kenapa terekskalasi. Kan banyak problem yang jadi kemarahannya adalah aset koruptor kan gitu. Padahal semua saya kan aset koruptor itu kan semacam kalau kita bilang itu alat akhir aja. Alat yang paling awal kan sebenarnya bagaimana tools ataupun sistem menghalangi korupsi itu nggak terjadi kan gitu. Menurut Abang berarti kemarahan publik itu salah simbol. Iya. Salah pilih simbolnya gitu. Iya, kayak memang kan kemarahan publik kan harus ada wadahnya kan. Iya. Kalau kemarin masih ingat tahun lalu. Iya. Agustus tahun lalu yang jadi kemarahannya adalah simbolnya joget-joget. Iya, joget-joget Sekarang DPR. kemarahannya mungkin karena RUU perampasan aset. intens pemerintah mempublikasi pengungkapan kayak harta kemarin koruptor Jampitsus termasuk gitu ya. Jampitsus 74. Puncaknya orang mencari shortcutnya. Tapi kan negara kan nggak boleh dituntun oleh kemarahan publik kan. Oke, ini perampasan aset, tapi juga harus ada yang ditata sehingga ini nggak menjadi bumerang menyasar publik kan gitu. Ya, ini bisa makan tuan gitu, senjata makan tuan. Iya, tapi di satu sisi kalau masih ingat ya, DPR menyadari bahwa ini barang ini perampasan aset ini bisa jadi potensi kriminalisasi juga, sehingga menawarkan diksi lain yang menurut saya salah juga. Diksi yang ditawarin adalah pemulihan aset atau apa istilahnya pengembalian aset atau pemulihan aset. Itu kalau menurut saya nggak menjawab kemarahan publik karena publik ini sudah menemukan sebentuk diksi bahwa simbolnya adalah perampasan. Maka DPR semestinya yang harus dikonkretkan adalah sistemnya bukan judulnya. Judulnya nggak apa-apa perampasan aset tapi di dalam isinya adalah memastikan bahwa undang-undang ini tidak hanya menyasar para koruptor, tapi juga menjamin ada tembok sehingga dia nggak bisa melimpir untuk mengkriminalisasi ada batas kelompok. gitu ya. Batasnya itu. Nah, aku coba ini Bang. Coba seingatku aja soal isu-isu perampasan aset ini. Di zaman SBY ini muncul nih. Muncul RUU ini. Di zaman Jokowi juga. Dulu kita ingat misalnya ada pertemuan di DPR antara Pak Pacul, Komandan Pacul dengan Prof Mahfud MD di DPR waktu itu. Muncul diksi Korea. Muncul diksi Korea itu. Lalu redup lagi dan sekarang muncul lagi. Ya kan? Ya. Aku ingat kata Komandan Pacul tuh gini. Oh, Korea ini semuanya manut sama ketua umum gitu kan. Nah, pesannya adalah yang ku tangkap itu Bang ya. Soal perampasan aset itu ini bukan mainan kayak kita megang pisau. Ini meriam gitu. Siapapun yang megang meriam ini bisa tembak siapa aja. Sekarang ini mau dikasih ke siapa? Barang ini gitu kan. Nah, menurut Abang ini momen ini kalau nggak salah Bang yang aku baca di berita targetnya tanggal 26 Desember ini jadi ini barang. Ini kan cukup mendesak sebenarnya Bang. Menurut Abang kan dulu juga peneliti politik ya. Sampai sekarang lah. Iya maksudnya survei survei darat gitu ya. Ini akan menguntungkan kelompok tertentu nggak Bang kalau disahkan tanggal 26 Desember? Saya sih meyakini gini ya, bahwa pengesahan undang-undang ini bukan garis finish. Kalau kita nggak mau ini jadi buah yang pahit ya. Ini bukan garis finish. Ketika ini disahkan selesai, bukan. Ini garis start. Bahwa ada upaya negara untuk menjamin penegakan pemberantasan korupsi kan gitu. Tinggal bagaimana susunan turunannya kan gitu. Saya sebenarnya ini ya menarik, saya baca ada tulisan di Kompas ya.
Tulisan abang itu. Bukan. Ada tulisan di Kompas. Ini lain nih. Ini terkait Odysseus. Udah Oh, nonton? Odysseus, udah dong. Nah, itu menarik juga terkait sebenarnya negara dia nggak perlu harus tampil sempurna, harus gagah gitu. Kalau gagah dia tumpuannya ke personal. Nah, belajar dari film Odysseus ketika Odysseus ini melewati laut yang ada perisiran itu. Yang ini. Yang menghasut lewat tutup pengetahuan. Tutup telinga. Dia sebagai pemimpin, dia minta pasukannya untuk tutup telinga sehingga biar cuma dia yang tahu kebenaran. Karena godaan itu kan katanya itu godaan pengetahuan. Sehingga kita jadi penasaran, kita jadi bersalah, kita lompat dan akhirnya kita mati. Tapi Odysseus bilang, "Oke, hanya saya yang bisa dengar, ikat saya supaya saya tahu kelemahan saya." Jadi diikat, makin dia teriak, makin kencang ikatannya. Artinya apa? Pemimpin itu harus menyadari bahwa dia juga bisa salah, bisa lemah. Untuk membuat dia menyadari ada potensi itu, maka dia harus diikatnya oleh sistem. Oh. Artinya yang Kalau nggak dia jadi dewa gitu. Iya, diikat. Kalau nggak dia bisa mati juga. Terlena bahwa dia dikasih kebenaran dan akhirnya dia bunuh diri kan. Gitu. Nah, dia harus dikasih tahu bahwa dia harus diikatnya oleh apa? Oleh sistem. Nah, dan sistem ini menurut saya, undang-undang perampasan aset bukan finish ini. Ini start awal karena nggak cukup ini disahkan. Saya mengetahui kalau ini akan disahkan, kata Setia tadi, tujuannya adalah meredam kemarahan. Tapi kan negara nggak boleh bereaksi karena kemarahan. Betul. Negara kan juga harus bereaksi karena ada rasionalitas kebijakan, rasionalitas hukum yang juga harus diemban oleh negara sehingga memastikan sistem ini bisa mengikat siapapun, termasuk mengikat penegak hukum sehingga tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, kan gitu. Bukan hanya mengikat para masyarakat sipil kan gitu. Betul. Kan gini, kita tahu beberapa bulan yang lalu akhirnya banyak kasus karena sekat antara batas antara korupsi atau batas antara kerugian negara, kerugian ekonomi dan resiko bisnis itu kadang nyampur. Sehingga ingat kemarin beberapa direksi bank Pertamina dimasukin, juga. ya, direksi bank kemudian ada yang akhirnya dikasih amnesti itu. Itu kan akhirnya kita menyadari bahwa ternyata alat penegakan hukum ini belum cukup canggih untuk membedakan. Nah, ini resiko bisnis, ini korupsi. ya betul. Sehingga banyak yang kemarin kayak direktur Bank DKI, kemudian kasus Pertamina. Ibu Ira. Ini kan artinya kalau bayangin ya, undang-undang ini belum ada aja, ini udah banyak salah sasaran. Iya. Sehingga negara harus turun tangan dengan presiden memberikan Amnesti segala macam. dan lain-lain. Bagaimana kalau ini nggak diikat oleh sistem yang kuat? Karena itu saya bilang, oke, desakan mahasiswa ini sudah terlalu kuat, desakan masyarakat, tapi masyarakat juga harus dikasih pengertian bahwa ini punya konsekuensi lain. Dan kalau menurut saya, aktor-aktor gerakan juga harus ngasih pengertian bahwa ada yang lebih urgensi loh selain perampasan aset. Karena perampasan aset itu di ujung, yang di awal kita cegah nih. Korupsinya apa yang berpotensi? Misalnya program strategis nasional. Ini udah betul nggak misalnya? Ini perlu dikawal nggak? Kan lebih ke situ dulu. Yang punya kebermanfaatan dulu. Ya, jadi ini menurut saya sesuatu yang nggak bisa direm ya. Untuk berhenti nggak mungkin. Tapi untuk melompat, membuat terobosan juga nggak. Mikir juga. Iya, harus mikir juga karena jangan sampai terlalu cepat, ya banyak konsekuensi yang nggak dihitung kan gitu. Ya ini terkait ini juga berarti kedewasaan kita bernegara kan. Maksudnya institusi kita apakah sudah sedewasa itu? Atau kita merespon apakah sudah sedewasa itu gitu kan. Ya kemarin ini kita cancel Bank Mandiri loh. Cuman bukan kita, maksudnya publik meng-cancel Bank Mandiri gara-gara akun aktivis Pati diblokir oleh Mandiri gitu kan. Oh, ada cancel culture ya. Ada cancelnya. Iya, akhirnya kan kehilangan trust gitu loh, Bang. Itu kan bahaya buat Bang, kehilangan trust. Kalau ini dari aku juga nih, Bang Ikram. Kan kalau kita lihat demo hari ini kan direkam tanggal 27 Agustus ya. Pas hari ini nih. Pas hari ini direkam. Ini banget nih. Tentu saja tadi diskusi juga dengan Bang Ikram.
kan kita melihat sebenarnya kalau RUU perampasan aset hari ini menjadi wadah utama bagi teman-teman yang sedang melakukan demonstrasi di DPR. Karena itulah wadah utama yang sedang disuarakan gitu ya. Tapi kalau kata teman-teman di DPR itu yang sedang demo, itu adalah panggilan undangan silaturahmi untuk menerima masukan terkait dengan perampasan aset. Kan itu tuh yang sering disuarakan hari ini terkait itu. Tapi kalau kita perhatikan juga, saya rasa juga DPR nggak terlalu bodoh untuk memahami apa sebenarnya isi hati dari masyarakat yang sedang menyuarakan keresahannya. Walaupun kita tahu Bang, keresahan yang sedang dialami kan banyak. Data SSI pasti banyak tahu itu. Terkait kepercayaan publik terhadap pemerintah mungkin, terkait sulitnya ekonomi publik yang di bagian bawah mungkin, atau beberapa program grande pemerintah yang kurang tepat sasaran mungkin. Sehingga mereka juga melihat menjadi akumulasi utama di hati mereka, wah ini kita kayaknya makin tertekan misalnya. Atau bagi di kalangan atas tertentu dolar semakin tinggi misalnya. Dan banyak akumulasi lain. Demo hari ini itu kayak menunjukkan akumulasi itu. Akumulasi kekecewaan itu. Cuman kan masyarakat juga pasti bingung. Apa nih yang mau disuarakan? Ini kayak kalau orang bilangnya tuh kayak demonstrasi tapi leaderless. Karena kebijakan catatan yang mau didorong tuh apa sebenarnya? Ujuk-ujuk jadinya perampasan aset. Karena orang percaya ini salah satu cara untuk membasmi, memusnahkan para koruptor-koruptor. Karena di Indonesia banyak koruptor yang punya uang banyak. Apalagi kemarin kita disuguhkan jampitsus yang banyak lah. Ada emas, ini kayak kita ditonton tiba-tiba ada tentara, tiba-tiba ada polisi. Ini kan akumulasi banyak hal tuh. Iya benar ya, akumulasi banyak hal. Sampai akhirnya hari ini. Kita kan gak duga tiba-tiba ada warga Pati datang ke Jakarta. Kan biasanya gerakan semacam ini tuh dimulai dari orang yang menyebut diri mereka agent of change ini loh, mahasiswa ini loh. Presiden mahasiswa dari kampus mana, koalisi dari kampus mana. Sehingga itu menjadi gerakan intelektual untuk mendorong DPR melakukan sikap itu. Itu satu. Yang kedua, ini kan kalau kemarin aku cerita juga, warga ini kalau misalnya punya keresahan di satu daerah, harusnya orang pertama yang mereka cari untuk menyampaikan aspirasi di pusat, itu pasti DPR yang mewakili daerah itu Bang. Kan di Senayan kan. Terus di Senayan itu ribut terhadap eksekutif kan. Ini di dapil gua ada masalah gitu kan. Sehingga itu bisa menjadi jalan satu gitu. Sebelum pada akhirnya mereka datang ke Jakarta juga. Kalau mau datang juga gak ada masalah. Nah tapi RUU perampasan aset ini lambat laun orang jadi melihatnya gini. Di DPR kayak agak ragu-ragu nih barang, betul kayak Bakti bilang tadi. Ini kalau barang ini sampai disahkan, siapa yang megang meriam ini? Ini orang bisa tangkap sini, tangkap sana, tangkap sini, tangkap sana. Jangan-jangan jadi senjata politik ujung-ujungnya. Yang awalnya ingin disuarakan masyarakat untuk nangkap koruptor, ujung-ujungnya jadi senjata untuk nakut-nakutin lawan politik. Ini kan jadi si malakama kayak Abang bilang. Ini kita nih sedang kemana sih Bang sebenarnya? Ini kita nih lagi ngapain sebenarnya? Negara ini arahnya mau kemana? Itu pertanyaan besar Bang. Di data SSI sendiri, yang aku mau tanya juga sekarang, apakah kekecewaan masyarakat itu bisa selesai kalau RUU perampasan aset disahkan sama DPR? Bagi pemerintah mungkin ini garis start, tapi bagi masyarakat apa itu akan jadi perda rasa doang? Ataukah nanti misalnya setelah RUU perampasan aset nih, kita sudah dengar nih sama DPR sudah komitmen di Desember nanti RUU perampasan aset akan disahkan. Apakah itu akan meredamkan rasa dari hati mereka? Kalau misalnya ekonomi mereka sulit, atau nanti tiba-tiba bulan depan ada isu lain lagi, sahkan ini, atau isu lain lagi, akan ada isu lagi misalnya DPRD harus tetap dipilih lewat pemilu, atau kepala kan bisa geser tuh. RUU perampasan hari ini ternyata masalah kita tidak selesai, kita harus pindah ke isu lain. Ternyata masalahnya MD3 gitu. MD3 atau bulan depannya lagi bilang ini Kopdes ini bermasalah. Apakah itu bisa menjadi solusi utama? Abang gimana melihat itu Bang Ikram? Iya, saya melihat bahwa masyarakat sebenarnya ketimbang output, mereka tetap akan menjustifikasi, menilai, penilaian utamanya adalah outcome-nya. Ya kan? Oke, outputnya ada undang-undang, outcome-nya apakah betul korupsi berkurang? Kan gitu. Sedangkan kita udah menyadari tadi bahwa undang-undang perampasan aset ini bukan garis finish tapi dia garis start. Garis start yang kemudian harus idealnya gitu Bang. Yang harus menjawab misalnya siapa yang bisa mendefinisikan aset ini aset korupsi atau tidak. Itu satu. Kedua, negara membuktikan ini pakai alat apa? Definisi apa? Ketiga, siapa yang lembaga mana atau otoritas mana yang akan memutuskan bahwa ini layak dirampas asetnya atau tidak? Kan gitu. Kemudian sejauh mana keputusan yang telah diambil ini bisa diuji atau tidak?
atau bisa digugat atau tidak. Ini kan juga sangat panjang rentetannya dan apa yang harus dilakukan oleh negara ketika perampasan aset ternyata di ujungnya keliru. Ini kan banyak hal yang harus ditanyakan sehingga saya bilang ini baru garis start ya. Ini baru garis awal. Tapi memang saya sepakat dengan Belmondo tadi bahwa paling penting sebenarnya kalau menurut saya ini rapuhnya gerakan massa atau gerakan mahasiswa. Karena pertama rapuhnya itu adalah tidak apik menemukan generasi. Generasi yang kemudian bisa kita sebut semacam metanarasi problemnya apa gitu. Yang sesungguhnya. Gitu. Sehingga kalau bicara sistem ini harus dapat merubah semua tatanan bukan cuma parsial kan gitu. Contohnya apa tuh Bang? 98 Misalnya, contohnya apa tuh? 98 tuh canggih. Dia ketika tuntutannya adalah penghapusan dwi-fungsi ABRI. Artinya dari sentralitas kemudian turun jadi desentralisasi. Ya kan? Kemudian ada otonomi daerah tadi ya. Akhirnya semua tuntutan itu kemudian ada pemilu yang reguler, yang demokratis. Semua itu terpenuhi. Walaupun cuma ada 4 misalnya narasi besar dan narasi besar itu diyakini oleh mahasiswa atau aktor gerakan. Ketika itu, ini jadi sumbu perubahan dan itu memang terjadi perubahan yang sangat drastis itu ya. Karena dwi-fungsi ABRI nggak ada, kemudian dari sentralisasi jadi desentralisasi, pemilu secara reguler. Kemudian ada otonomi daerah plus otonomi keuangan daerah, izin-izin ke daerah. Sekarang sebenarnya mahasiswa mau mengevaluasi ini enggak semestinya secara generasi atau mau main di isu-isu sektoral, isu-isu segmented yang punya peluang dikooptasi oleh kelompok tertentu. Ya kan? Salah satu keberhasilan mengkooptasi gerakan itu adalah menjadikan gerakan itu enggak relevan. Salah satunya adalah problem bangsa banyak dibikin gak relevan hanya membahas satu. Misalnya kayak yang kemarin problem bangsa banyak disimplifikasi sebatas masalahnya orang-orang yang joget. Ini masalah bangsa banyak disimplifikasi hanya sebatas kita gak punya undang-undang perampasan aset. Pertanyaannya apakah betul kita negara gak bisa rampas aset koruptor? Bisa kok selama ini. Itu yang dipertontonkan oleh kejaksaan itu aset triliunan, ratusan triliun. Ini bisa kok. Ini kan artinya bukan soal penegakan hukumnya, tapi bagaimana hukum dijalankan tanpa pandang bulu kan gitu. Sama menghadirkan keadilan bagi rasa keadilan. Kalau publik merasa bahwa ada rasa keadilan bahwa harta pejabat sesuai dengan profil pekerjaan misalnya, nggak ada pejabat yang flexing, kehilangan empati, nggak akan ada kok ini. Nilai tukar kita bagus, kemudian nggak ada aksi-aksi. Tinggal menurut saya ini juga kelemahannya karena menemukan narasinya hanya sebatas perampasan aset. Yang menurut saya betul juga kata solusinya adalah yang ditawarkan Belmondo tadi. Ini harus ada meta narasi, grand narasi yang solid, yang ini harus dirancang oleh agent of change gitu. Agent of change kita nggak apa-apa leaderless dalam artian nggak ada pemimpin tunggal, nggak apa-apa. Semua bergerak dengan tuntutan masing-masing. Ya, karena Arab Spring berhasil ketika itu. Iya. Nggak apa-apa leaderless, tapi tuntutan komunitas-komunitasnya jelas dan tuntutan yang nggak boleh dibikin normatif. Seperti ada tuntutan aksi saya baca menuntut penghapusan korupsi itu apa gitu. Gitu. Itu jelas, harus jelas. Mau saya mau ganti Belmondo, ganti Setia misalnya kan. Rubra program Setia gitu. Alihkan, nah itu kan gitu lebih konkret sehingga publik juga punya imajinasi dan bergerak sama. Kalau tidak maka sebenarnya ini mengacaukan sentimen publik untuk terlibat. Karena mereka berekspektasi sesuatu yang berhubungan dengan real basic need mereka. Dalam artian mungkin akses terhadap ekonomi, akses terhadap public service ya, dalam subsidi dan lain, tapi dikooptasi bahwa menurut mahasiswa yang dibutuhin adalah perampasan aset, ansih gitu. Nanti besok betul juga nanti akan ada undang-undang ini masalahnya di MKD atau nanti ini masalahnya di undang-undang jadi parsial semua. Kalau parsial butuh ratusan tahun saya pikir untuk kita selesai. Harusnya waktu zaman Bu Mega waktu dia bilang
saya akan memberantas korupsi, didirikanlah KPK, harusnya udah nggak ada korupsi lagi. Ya, Ya kan? faktanya Masih ada. Silakan, Ya, Bakti. iya. Kemarin yang merancang undang-undang politik di zaman reformasi itu kan mafia Illinois kan, Bang. Iya. Kemarin ada di sini beliau. dikorek-korek Coba lagi. coba di. Iya kan? Ada di sini kemarin. Iya. Andi Malarangan dan geng. Ada Ramlan Surbakti dan segala macam kan. Mafia Illinois itu. Maaf ya, Linola. Mantap Nah. istilah lu. Jadi kemarin dia ngomong gini. Ya kemarin Fedi sebelumnya sempat nulis The End of Reformation gitu kan. Akhir dari reformasi gitu. Fedi ini kan selalu hadir dalam setiap perubahan dalam sejarah kan. Nah sekarang dia hadir nih. The End of Reformation judul bukunya. Iya. Nah, aku juga sempat nanya gitu ke Bang Andi waktu itu, Bang. Kata Bang Andi, ya kita harus punya mekanisme untuk evaluasi program-program itu. Mungkin dulu mereka nggak sempat untuk ini ya merancang evaluasi berkala gitu mungkin sifatnya, agar semua program pemerintah itu bisa diputus ulang soal keberlanjutannya, Iya. gitu kan. Sekarang tadi abang bilang mahasiswa tidak mengevaluasi itu. Kenapa nggak di pemerintah aja kita adain itu gitu loh, Bang? Evaluasi itu ya, atau abang gimana? Dan ini juga, Bang, ini juga jadi problemnya juga. Cara komunikasi di sosmed. Iya. Ini kan terlalu liar, Bang. Itu kayak pikiran kita belum terucap aja udah saling ini nih, berinteraksi nih, Iya. gitu kan. Ini kan juga berbahaya buat program yang kita belum tahu nih, benar atau buruknya program itu kita belum tahu. Tapi kita udah Menjustifikasi dulu. iya, kita udah judge duluan gitu kan. Nah, kalau refleksi abang gitu loh, Iya. sejauh ini. Ya kalau saya nih agak mau lebih ngajak kita untuk ini ya berpikir dalam ya. Sebenarnya kalau saya bukan tuntutannya masalah, bukan hoax yang tadi Yeah, yang disebutkan bahwa ternyata di luar nggak mencekam kok kan misalnya kan isu-isu yang dibilang bahwa ini ternyata biasa-biasa aja kayak aksi tanggal 27 ini katanya rame pas jalan nggak rame ya. Tapi bukan soal realitas faktualnya, tapi semacam potensial realitas yang ada di benak publik. Sehingga orang melihat sebenarnya begini, isu negatif ini kenapa dia begitu cepat ketemu, sumbunya begitu cepat terbakar, karena memang warta sejarahnya itu kompatibel dengan narasi itu. Dalam artian gini, misalnya gini ya, ketika orang bilang ini korupsi merajalela kan gitu, maka butuh untuk menghapus atau membuat undang-undang A atau mengganti aktor A, aktor B, aktor C. Itu kalau approval ratingnya tinggi nggak laku itu. Misalnya, misalnya kayak gini. Okay. Kita harus evaluasi dulu zaman SBY ya. Evaluasi SBY Budiono itu approval ratingnya 89% sekian. Isu kayak gitu nggak laku di publik. Bahwa kita harus bergerak. Nah ini mungkin gerakannya mungkin nggak semasif faktualnya, tapi potensial di pikiran publik ketemu karena mungkin aneka program-program populis ya. Ini kan hanya banyak menyasar kelompok mungkin kita bisa bilang menengah ke bawah ya, segmen-segmen tertentu yang mungkin lebih melek teknologi itu kan dalam tanda kutip kurang tersentuh oleh program-program pemerintah, sehingga ketika dapat nyala begitu sumbunya cepat nangkap gitu ya. Nah dan ini mungkin alarm buat pemerintah juga, karena rata-rata yang rame di medsos ini kan rata-rata kelas menengah yang melek teknologi, yang juga melek narasi dan retorika yang berkembang kan gitu, sehingga memang solusinya yang harus dilayani bukan cuma kelas menengah bawah,
tapi juga kelas menengah kayak saya atau kelas menengah atas kayak Belmondo. Betul. Kan ya harus ditata secara Oke. kisi-kisi. Tapi abang menyangka nggak? Kan awalnya kita mengira RUU perampasan aset ini isu menengah ke atas, elit. Ya. Tapi ternyata masyarakat bawah mulai nge loh. Abang menyangka nggak itu? Atau data SSI ada nggak menjelaskan itu? Gua nggak sangka loh ada masyarakat datang jauh untuk perampasan aset. Abang menyangka nggak itu? Artinya kan kekecewaan yang kemudian tumbuh di kelas menengah atas, artinya mulai merambat, menetes kan gitu. Iya. Kalau kita lihat dari data ini kan memang yang marah 50 berapa persen tadi? 55% sekian. lah ya. Harusnya kalau tarik-tarikan elektoral partai yang dukung RUU perampasan aset menang harusnya. Yang nggak mendukung harusnya kalah. Tapi kan hari ini enggak tuh. Iya. Gimana tuh? Ini kan udah jadi sudah jadi simbol sebenarnya dari problem kemudian dikristalkan masalahnya perampasan aset. Ini termasuk keberhasilan yang membingkai narasi ini, menyederhanakan ini kan gitu. Kalau kita bilang gerakan mahasiswa berarti keberhasilan gerakan mahasiswa kan gitu, sehingga mereka gitu. keberhasilan untuk menyederhanakan, mensimplifikasi masalah ini hanya soal satu undang-undang kan gitu. Tapi memang secara keseluruhan program kebijakan yang lain kan nggak diharus utamakan. Jadi kalau saya catatannya adalah bisa aja dua indikator misalnya keresahan di kelompok menengah dan menengah atas sudah menetes juga ke bawah. Apakah ini berkaitan dengan kondisi yang dirasakan kelompok menengah? Yang akhir ini yang mantap semua kan, makan tabungan semua itu bang. Nah, yang makan tabungan ini, apakah di bawah pun sudah mulai yang dari subsisten makin. Nah itu kan kita nggak tahu ya kalau data ini. Tapi agak sulit kita membandingkan satu isu dengan problem faktual yang lain. Apalagi ini kan data percakapan. Data percakapan. Kalau mau yang lebih detail kita harus survei. Sehingga kita bisa tahu part-partnya lebih jelas gitu. Buat bapak-bapak yang mau survei boleh hubungi Bang Ikram. Iya. Ampun. Bisa dikontak langsung ya. Anggota Persepi. Anggota Persepi ini Bang Ikram ini. Kredibilitas terjamin. Jadi kita berdua yang turun ke lapangan Ti. Boleh. Aku tanya lagi dulu abang kita ini. Ini Bang. Ya. Soal ini karena Abang menyinggung soal survei lapangan ya. Menurut Abang survei lapangan dan survei media monitoring ini itu terhubung nggak? Jelas berbeda ya. Kalau survei Terhubung atau enggak? Maksudnya mereka bisa ada yang bisa dibaca sama nggak? Kalau misalnya di sosial media itu naik, apakah satu indikator di sosmed naik, apakah di survei lapangan juga akan bisa naik? Misalnya gitu ya. Apakah atau sederhananya, apakah kita bisa menghitung approval ratingnya pemerintah lewat survei monitoring? Sebenarnya kalau di media monitoring ini kan basisnya kata kunci. Dan kata kunci ini kan respon publiknya ya tergantung kata kunci yang dipercakapkan. Beda dengan survei. Kalau survei kan dia pertanyaannya agak ajak gitu. Langsung jelas. Strike to the point bahwa menurut Bapak apakah mereka puas terhadap kinerja pemerintahan hari ini? Tema bisa diganti-ganti gitu ya. Dan bisa diganti. Kepuasannya, kemudian keberhasilan, kepercayaan itu lebih. Kalau di media monitoring ini kan lebih ke kata kunci aja, misalnya kata kunci Setia, kata kunci Belmondo, Prabowo, nah, itu yang nanti kita take. Tapi memang ada kaitannya ketika kata kunci itu sentimennya positif, ada kemungkinan secara persepsi di survei juga akan positif juga misalnya. Tapi di media monitoring bisa kita tracking positifnya ada momentum apa kan gitu. Tanpa perlu kita menanyakan ke responden, kita bisa cek positif karena ada momentum Prabowo ngomong A. Berarti A ini kalau data analis yang spesialis di bidang itu dia harus tandai berarti publik suka nih. Nah, kemudian dikerjain. Kalau memang sinyalemennya positif terus, gak menutup kemungkinan di survei juga akan sama gitu. Tapi kalau sinyalemennya misalnya negatif semua di percakapan publik, tiba-tiba survei
tinggi sendiri, itu juga perlu mempertanyakan ada momentum apa kan gitu. Tapi sebenarnya kalau dari media monitoring ini ada cerita yang menarik. Bahwa di pemilu Amerika, kalau nggak salah waktu Trump pertama, dan di Indonesia juga pernah terjadi. Waktu Jokowi sama siapa? Maruf Amin. Yang pertama tuh. Oh, sama Jokowi Ahok. sebelumnya Jokowi dan gubernur incumbent Oh, ini Fauzi Bowo. Iya, Pak Fauzi Bowo. Fauzi Bowo dan Jokowi plus Trump yang pertama menang, itu survei salah-salah memprediksi. Dua-dua salah memprediksi. Karena waktu pilkada Fauzi Bowo dan Jokowi itu semua mengatakan yang unggul Fauzi Bowo. Mhm. Ya Andra Sony juga begitu kemarin. Iya kan? Iya. Enggak, tapi ini bisa dijawab, survei itu bisa salah. Bisa salah kalau penerapan metodologinya ini nggak ketat. Karena di survei itu kan bias itu selalu ada. Ada namanya non-sampling bias atau sampling bias. Kalau sampling bias itu di soal pengacakan, soal penentuan sampel. Kalau non-sampling bias Ini di luar itu semua. Di luar itu semua, cara bertanya. Misalnya Belmondo kalau ditanya di sampingnya ada mertuanya, bisa lain pertanyaannya kan? Mhm. Yang Nah, jawabannya bisa lain. Dari hidup Jokowi bisa hidup sehat atau hidup Iya, apa kan? iya, gitu. iya. Nah, kalau sehingga dalam survei perlu penerapan disiplin riset yang kuat. Misalnya bertanya itu harus sendiri. Kemudian pertanyaannya, instrumennya nggak boleh bias, nggak boleh mengarahkan. Pertanyaan harus right, jawabannya harus A, B, nggak boleh mengarahkan, ya kan? Kemudian nggak boleh ada responden pengganti. Nah, di Jakarta waktu itu terjadi karena responden pengganti banyak. Oh. Misalnya wawancarai di kawasan ini, Menteng, Cokro Aminoto, Berarti Ring 1 Indonesia kan? surveyornya banyak yang isi di Mau bawah pohon wawancara, itu, Bang. wawancara Belmondo. Susah orang nyari alamat di sini, Iya sebut pula kan. Oh iya. Mau wawancara di Menteng lah, ya kan? Di Menteng yang di Ponorogo. Mantap. Udah pindah lagi tuh. Nah, di Ponorogo tiba-tiba karena orangnya nggak bisa, karena pakarnya tinggi nggak bisa ditemuin, pindah, akhirnya di Menteng pinggir kali. Yang semestinya dipotret adalah kelasnya kelas menengah atas, berpindah jadi kelas menengah bawah. Iya, iya. Ini juga artinya survei itu sangat akurat selama disiplin risetnya Surveyornya. terjaga, khususnya yang non-sampling bias. Misalnya ketika wawancara, ketika penggantian, kejujuran responden, termasuk ketika wawancara ke orang Sunda yang mungkin kalau kita wawancara pakai bahasa Indonesia yang mungkin dia nggak terlalu ngerti, dia jawabnya mungkin bisa netral. Tapi kalau teman saya ada jawabnya kayak gitu tuh, Bang. iya, kalau jawabnya pertanyaannya asik, ya, kemudian bisa menggali dengan ini pakai kearifan lokal, mungkin dia bisa dapat jawaban yang jujur. Nah, media monitoring pernah unggul dari sisi itu. Oh. Karena Ketika- nggak punya non bias Ada non eksternal itu ya. Nah, itu terjadi ketika Obama, transisi dari Obama ke Trump. Orang kan melihat bahwa Obama ini pasti akan menang karena approval rating Obama sangat tinggi waktu itu. Kemudian kepercayaan terhadap Demokrat tinggi. Sehingga orang melihat, apalagi di survei, tinggi kandidat yang diusung oleh Demokrat. Tapi faktanya yang menang Trump. Trump dan timnya, kemudian ada bukunya Everybody Lies, itu bisa baca. Itu terkait media monitoring. Media Everybody monitoring, Lies. iya, Everybody Lies. Jadi ketika di survei tinggi, ternyata begitu di media monitoring mereka mengecek satu kata, keywordnya itu adalah Niger. Niger itu sentimennya negatifnya naik terus. Sehingga negatifnya naik. Sehingga timnya Trump kemudian mengelaborasi secara strategi, oh ternyata di benak publik Amerika mereka menginginkan supremasi Amerika. Oh, pembacaannya kayak gitu. Membaca begitu, Oh, sehingga MAGA. Trump mulai dengan bahasa-bahasa yang anti imigran. Itu karena memang di benak pemilihnya suka itu. Iya, iya. Makanya ada Make America Great, Great again. Again. Keluarlah tagline itu. Nah, di media monitoring nggak bisa bohong gitulah. Karena dia dipotret adalah percakapan.
Sehingga tinggal yang menganalisanya siapa. Kalau dia bisa menemukan celah di situ untuk lebih menggambarkan ini sebenarnya publik lagi marah, lagi kecewa terhadap siapa nih kan gitu. Itu mungkin juga bisa jadi perbandingan karena toh pernah ada jurisprudensi di Pilpres Amerika, Trump menang lewat jejaring media monitoring dan ekosistem digital termasuk Cambridge Analytica. Cambridge Analytica itu kan sebenarnya itu semacam profiling data yang dibikin profilingnya di Facebook dan Instagram. Kalau masih ingat ada games-games yang cek kepribadian kan gitu. Iya. Atau cek ada game-game gitu OMG segala macam dan macam-macam itu. Itu profiling. Sehingga dia bisa mengetahui bahwa kecenderungannya lebih ke introvert, extrovert atau ini lebih ke konservatif atau lebih liberal. Sehingga pandangan politiknya bisa dibaca oleh mesin itu. Betul. Bahkan survei sekarang sebenarnya karena ada problem banyaknya bias dan orang biasa takut kalau ngomongin politik. Pertanyaan politik sekarang banyak di survei itu pertanyaan udah psikografi. Jadi lebih ke psikologi. Kayak waktu di Trump itu menindaklanjuti konteks yang tadi, itu surveinya pertanyaannya psikologi eksperimen. Ditanya apakah misalnya Belmondo, anak bapak kalau besar pengennya karakternya seperti apa. Jadi mencoba menemukan pertanyaan jawaban yang sangat murni yang menggambarkan psikografi Belmondo lewat pertanyaan yang gak berkaitan dengan politik secara langsung. Nah ini juga riset saya di In Negative with Trust itu saya naikin itu untuk saya mengetahui kampanye negatif yang paling efektif apakah lewat kan saya bagi kalau di situ kan kategorinya religiusitas. Kampanye negatif dari aspek religius. Religius saya bagi 3 tuh. Believing, belonging, dan behaving. Ternyata publik lebih ke behaving, lebih ke perilaku. Dengan saya memanipulasi instrumen. Gimana memanipulasi instrumen? Instrumennya saya manipulasi. Jadi saya survei, tapi instrumennya pertama saya hindarin variabel-variabel yang bisa mempengaruhi variabel primer. Misalnya kayak nama atau daerah saya kaburin. Misalnya nama daerah retorika misalnya. Kan orang gak punya imajinasi daerah mana itu. Nah baru kita bikin dalam bentuk selebaran kampanye negatif terkait dia. Nah kampanye negatifnya itu di dalam isinya itu berisikan kampanye negatif yang berhubungan dengan aspek-aspek tadi. Behaving itu dia gak sholat Jumat. Believing itu pandangan dia terhadap LGBT. Belonging itu dia nggak dekat sama NU tapi dekat sama Ahmadiyah gitu misalnya contoh itu saya kasih contoh gambaran ternyata memang publik Indonesia lebih suka pemikiran lu bisa seradikal apapun orang nggak peduli tapi perilaku lu itu yang paling disoroti. Nah di survei arahnya udah ke situ. Cuma saya nggak tahu memang itu proyek yang sangat besar dan menghabiskan budget yang besar karena memetakan psikografi pemilih kan. Bukan cuma soal preferensi. Kalau yang sekarang kan preferensi. Memilih A atau B, memilih partai A atau B. Tapi kalau secara psikografi kita bisa petain kecenderungan orang tipikal A akan memilih sosoknya seperti apa. Sehingga bisa diketahuan nih. Bagusnya pakai kacamata, gondrong apa enggak kan gitu. Cocok ini masuk di wilayah ini. Pakai ini. Harus berubah. Berarti setnya juga harus modifikasi misalnya. Kalau gitu dari data abang, apa yang terbenam di balik dataran permukaan RUU perampasan aset ini berarti bang? Kalau saya memang RUU perampasan aset ini di satu sisi ya ada nilai plus dan nilai negatifnya. Nilai negatifnya bagi pemerintah pasti. Karena sorotannya adalah DPR. Persis kayak tahun lalu. Ya, bahwa titik yang harus disalahkan dari problem kita
ini adalah perampasan aset dan perampasan aset adalah DPR gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam data analitik kita DPR secara keseluruhan kalau kita cari perampasan aset keyword turunnya DPR memang negatif. Ya. Tapi kalau kita tarik yang lain misalnya prolegnas ataupun komisi 3 itu positifnya di atas 50%. Artinya sebenarnya publik nggak menilai secara langsung perampasan aset ini dilakukan oleh siapa, tapi mereka juga menilai objektivitas dan kepercayaan terhadap institusi. Nah, kita tahu Komisi 3 kan belakangan kan sering mendapatkan pujian lewat Habibur Rahman. iya, RDP yang banyak orang bilang ini sensasional aja, tapi kan publik senang bahwa ada banyak hal yang disampaikan lewat jalur Komisi 3 ini mendapatkan ruang penyelesaian. Sehingga undang-undang perampasan aset ini nggak ansih soal kemarahan ke DPR, tapi sebenarnya ada celah bahwa ada entitas di dalam DPR yaitu namanya Komisi 3 dan prolegnas ini mendapatkan sentimen yang cukup positif, sehingga ini menurut saya bisa jadi alat untuk loncatan gitu untuk memperbaiki image DPR, karena publik nggak marah ke DPR secara keseluruhan loh, tapi ada dua entitas yang dapat sentimen positif yaitu Komisi 3 dan prolegnas itu. Nah, di satu sisi memang kalau secara keseluruhan DPR negatif kan gitu. Nah, cuma memang catatannya adalah memang agent of change tadi, para mahasiswa ataupun opinion leader ini juga harus coba membicarakan yang sifatnya konstruktif, karena kalau enggak tahun depan lagi kalaupun ada aksi ini kita nggak bicara yang holistik, yang keseluruhan ya. Problem kita parsial lagi masalahnya. Parsial lagi gitu. Tapi di satu sisi mungkin saja kondisinya bagi publik hari ini masih bisa terkontrol atau kondusif sehingga lagi-lagi arahnya ada di DPR. Tapi memang catatannya adalah kita semacam ini kan udah 2 tahun nih. Kenapa aksi itu, protes itu harus tersimbolisasi oleh 2 layers. Pertama layers aktor harus mahasiswa. Dan kalau kita mau jujur banyak mahasiswa juga terkooptasi kan. Baru kali ini sepanjang sejarah ada saya lihat pemerintah oposisi dan pemerintah yang pro dan jumlahnya sama-sama banyak. Saya nggak tahu zaman Belmondo ya. Ada mahasiswa yang pro pemerintah, mahasiswa yang tidak pro pemerintah, dan itu tampil di publik. Iya, Gitu. sebenarnya nggak salah, cuman ya kok ada gitu ya. Iya, ini kan. Enggak bang, yang pro itu kemarin digebukin kalau nggak salah. Iya, tapi Kalau ada faktanya kan beritanya. ada. Kita ingin bahwa nggak apa-apa. Pertama secara layers aktor. Tidak hanya mahasiswa tapi oleh blok politik tertentu. Blok politik keagamaan juga harus punya tanggung jawab loh. Bukan cuma adik-adik mahasiswa. Kalau perlu kalian memimpin gerakan mahasiswa nggak apa-apa. Misalnya blok keagamaan apa, Nahdlatul Ulama misalnya, Persis, ini apa. Ini kan mereka juga agent of change juga. Kedua, blok politik yang sifatnya punya basis material. Misalnya buruh. Ini kan menyangkut konkret, real problem mereka kan. Kan mereka juga punya corong yang sama, mereka juga agent of change. Ya kalau itu kan komunitas motor Mio juga boleh ini kan bang. Sehingga aksi ataupun protes ataupun kritikan ini bukan acara seremonial 1 tahunan. Nggak harus bunyi di Agustus, siapapun, kapanpun. Dan saya pikir pemerintah juga ingin kebijakannya kan kalau nggak diinterupsi, dikritisi kan gitu. Sehingga saya pikir ini sama-sama happy bagi publik. Sama pemerintah juga, karena pemerintah juga mendapatkan alarm loh, bahwa dan alarm ini bunyinya bisa kapanpun dan bisa dibunyikan oleh siapapun kan gitu. Kan gitu, kecuali memang kita harus menyimbolkan ke satu orang yang notabene menurut saya satu orang ini kalau kapasitas dengan Setia jauh lah, Setia lebih di atas kan. Aduh. Karena udah lulus, udah banyak diskusinya udah sur kan. pula. Melodi-melodinya juga bagus juga kan. Suil lu. Gila diumbang ngomong Ikram. Tahu dia mana yang diumbang nih kan. Nah gini bang. Ini kita ada di titik ini nih kayaknya nih. Iya. Mending mana bang? Koruptor yang menyimpan aset
Atau negara merampas aset itu? Kita ada di titik itu nih. Merampas lah. Tapi jangan sampai kita ini hanya syirik aja karena harta koruptor dirampas. Tapi benih korupsi masih tertanam di kita. Kita protes Ini perlu korupsi ini kan karena kita nggak kebagian korupsi. Jangan Mungkin sampai kayak gitu. Kalau kita kebagian mungkin kita diam juga. Kan bukan soal kita merampas, kita ingin melihat orang menderita kan gitu. Tapi kita hanya ingin apa yang menjadi hak rakyat itu yang dirampas. Jangan sampai juga Belmondo udah menata dengan aneka investasi dia. Tiba-tiba tahun depan dipanggil di pemerintahan. Asetnya udah 500 M misalnya. Iya, udah berkembang. Pemerintahan ada yang tackle dikit, nggak tahu benar apa enggak. Dijerat dengan karena ada kerugian negara 500 juta, 500 M ini raib kan gitu. Kita nggak mau ini jadi alat untuk menghukum atau menindas orang. Bang, bentar bang. Gitu. 500 M-nya gue aminin dulu, amin ya Allah. Bismillah. Gue aminin dulu punya 500 M ini kan. Intinya merampas, tapi nggak boleh menindas. Itu aja. Oke, mantap. Ini tergantung kedewasaan institusi kita dan kita di sektor publik juga harus dewasa menyikapi ini. Iya, Itu kan bang? betul, cocok. Oke. Cocok. Paten. Hebat. Oke. Gimana Dinda Bakti? Kita sudahi? Oke. Terima kasih banyak Bang Ikram. Terima kasih banyak produser paling hebat kita Bakti. Thank you, Dan thank you, sampai thank you. jumpa pemirsa Retorika Show.